Berham, bajumu kok dipakai lagi? Bukankah kemarin baru dicuci? Ya benar, matahari terik dan bisa dengan cepat mengeringkan baju Berham. Itulah keistimewaan ciptaan Tuhan, matahari. Begitulah matahari rata-rata memancarkan energi 1000 watt per meter persegi saat cuaca cerah. Apalagi negara kita terletak di sekitar garis khatulistiwa. Tapi sayang kita belum memanfaatkan energi yang melimpah tersebut. Kalau matahari salah satu ciptaan Tuhan saja sudah sedemikian dahsyat, apalagi firman Tuhan yang dengannya Allah menciptakan matahari, pasti jauh lebih menakjubkan. Yuk kita nggak mau rugi, tekun belajar dari sabda Tuhan tentang apa yang dilakukan Maria setelah malaikat duduk meninggalkannya. Yuk teman-teman, duduk yang manis, buka telinga lebar-lebar. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan BDKA. Ayo kita sama-sama berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan terus boleh memeliharakan iman percaya kami sampai hari ini. Tolonglah Tuhan ketika kami belajar firman-Mu hari ini, iman kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Tidak ada keraguan lagi ketika kami iring kepada Engkau. Tuhan tolong kami juga yang akan menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami. Supaya apa yang kami perkatakan sungguh itu sesuai dengan kehendak Tuhan pada kami pada hari ini dan hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah malaikat Gabriel meninggalkan Maria, Maria tidak ingin berlama-lama tinggal di Nazaret yang ada di sekitar Galilea. Tetapi Maria segera bergegas membawa bekal untuk menuju ke rumah Zakaria dan Elisabet yang ada di pegunungan daerah sekitar kota Yehuda. Mengapa demikian? Karena Maria ingin segera tahu bahwa Elisabet sanak saudaranya yang disebut mandul dan sudah usia lanjut itu hamil seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Maka segeralah Maria berangkat menuju ke rumah Elisabet dan Zakaria. Ketika tiba di rumah Elisabet, maka Maria mengucapkan salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam dari Maria, bayi yang ada di dalam perut daripada Elisabet melonjak kegirangan. Wow, ini sangat luar biasa. Dan saat itulah Elisabet dipenuhkan dengan Roh Kudus dan Elisabet meneriakkan dengan suara yang nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Dan Maria mendapatkan satu cerita dari Elisabet bahwa bayi yang ada dalam perutnya melonjak ketika mendengarkan suara Maria memberi salam. Dan Elisabet meneruskan kalimatnya, "Berbahagialah ia," maksudnya Maria, "yang telah percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya berasal dari Tuhan dan akan terlaksana." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, sudah seharusnya setiap perkataannya adalah perkataan yang membangunkan iman saudara seimannya, adalah membangunkan iman orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Dan dalam perkataannya itu juga, Elisabet menjadi orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang sangat-sangat rendah di hadapan Tuhan. Karena yang di hadapannya adalah Tuhan yang saat itu masih ada di dalam perut daripada Maria atau di dalam rahim Maria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita bisa tahu bahwa sekalipun Elisabet tidak atau belum melihat Yesus dalam bentuk manusia,
tapi atas pertolongan Roh Kudus, oleh pimpinan Roh Kudus, mulutnya mengatakan dengan pasti bahwa yang ada di dalam perut atau rahim daripada Maria adalah Tuhannya. Jadi, kalau Yesus itu masih banyak orang yang meragukan tentang ketuhanannya, Elizabeth sekalipun tidak bisa melihatnya, saat itu mengatakan dengan tepat, Yesus adalah Tuhan. Jadi jikalau kalian saat-saat ini, hari-hari yang panjang ini, kau sering mendengar, buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Itu bukan tidak ada di dalam Alkitab. Ada kalimat tersebut dan ada terlalu banyak kalimat itu walaupun tidak letterlek atau tidak persis. Karena Yesus tidak perlu mengucapkan itu sebenarnya. Tetapi di dalam Alkitab terlalu banyak. Jadi percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Dan jikalau sampai hari ini ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, ya kita maklumi saja. Kita doakan mereka supaya kasih karunia Tuhan boleh ada dalam hidupnya. Mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita melihat bahwa ada kalimat daripada Elizabeth yang sungguh-sungguh menguatkan Maria. Bahwa apa yang telah didengarkan oleh Maria dari malaikat Gabriel, itu semua adalah perkataan yang datangnya dari Tuhan dan akan terlaksana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, awalnya yang Maria berangkat dari Nazaret Galilea menuju ke rumah Elizabeth yang ada di pegunungan di kota Yehuda. Berangkat dengan pergumulan, berangkat dengan keraguan, berangkat dengan berbagai macam pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya. Hari itu, semua keraguannya telah hilang. Karena perkataan Elizabeth sungguh meneguhkan bahwa apa yang dikatakan Gabriel berasal dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari itu Maria sadar bahwa di dalam rahimnya sudah ada bayi sang juru selamat. Di dalam rahimnya ada bayi Raja semesta alam. Ada bayi dari takhta Daud yang saat ini takhtanya akan terus ada untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saat itu Maria tentunya mengalami sukacita yang besar. Dan Elizabeth pun mengalami sukacita yang besar karena boleh bertemu dengan Yesus Kristus yang ada di dalam rahim daripada Maria. Demikian juga Yohanes Pembaptis yang saat itu masih ada di dalam perut daripada Elizabeth. Dia melonjak kegirangan karena boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kau sekalian, jangan meragukan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Yaitu bahwa keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan, tidak ada orang untuk bisa memperoleh hidup kekal di luar Yesus Kristus. Mari, tetaplah percaya setiap perkataan yang tertulis di dalam Alkitab. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang kau berikan pada kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk berani dan belajar terus-menerus membuang setiap keraguan kami akan ketuhanan kami Yesus Kristus. Membuang jauh-jauh dari hidup kami keraguan akan setiap perkataan yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk hari ini atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, segar sekali firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Itu karena kita merasa haus.
Padahal Berham baru saja belajar Alkitab. Kok terasa masih kurang dan kurang lagi ya? Nah itu dia, jangan sampai kita jadi sombong. Kamu bisa haus akan kebenarannya pun pasti karena anugerah. Mari yang sudah dipuaskan dahaganya bersyukur terus dan tidak berpangku tangan. Sebaliknya dengan sukacita, memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan dengan menggali firman-Nya. Kita semua tidak ada yang pantas untuk terima anugerah Tuhan. Tidak ada yang istimewa dalam diri kita untuk diberi firman hidup. Benar sekali, waktu Berham baca bagaimana Allah memilih dan memakai Yohanes Pembaptis. Berham dibuat kagum dan ingin dipakai juga oleh Tuhan. Yakni dengan menjadi duta, mengajak teman membaca Lukas 1 ayat 46-56. Puji Tuhan.